Halo Sobat Pramuka, selamat datang di podcast Satuan Karya Saka Adiasta Kota Pekalongan. Nah, hari ini kita lagi di kantor Bawaslu Kota Pekalongan, tempat ngobrol santai tapi berbobot bareng orang-orang yang keren, yang peduli sama demokrasi. Aku Liza Zara, hari ini kita bakal bahas tema yang mungkin sebagian orang bakal kedengeran serius, tapi sebenarnya asik kok. Nah, tema hari ini itu adalah Saka Adiasta Pemilu, Muda Mengawasi Demokrasi yang Berkualitas. Tapi tenang, kita nggak bakal bahas ini dengan gaya yang kuliah atau ceramah, karena kita percaya anak muda bisa berperan penting dalam demokrasi dan tetap asik, aktif, dan kritis. Hari ini aku nggak sendiri nih, aku bareng Kak Nasron selaku anggota Bawaslu Kota Pekalongan dan juga Kak Selena Sukmanisa sebagai keynote speaker hari ini. Nah, pasti pembahasan ini nggak akan bosanin deh dan bisa menumbuhkan serta memahami peran pengawas partisipatif dalam demokrasi. Nah, kalau menurut Kak Nasron dan Kak Sele, kalau kita ngomongin demokrasi pasti banyak yang mikir, urusan orang tua atau politikus gitu. Nah, menurut kalian berdua nih, kenapa justru anak muda terutama pramuka penting banget untuk ikut terlibat? Dari Kak Nasron dulu, silakan. Ya, terima kasih Kak Liza. ya. Saya harus banyak menyesuaikan sama Kak Liza, juga Kak Selena. Ya, selamat siang menjelang sore sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun berada, kakak-kakak pramuka penegak Padeka dimanapun Anda berada, dan juga di sini di studio kami ya, di studio podcast Bawaslu Kota Pekalongan ini banyak kakak-kakak dari pramuka penegak Padeka yang turut serta hadir mengikuti podcast pada siang menjelang sore ini. Ya, terima kasih Kak ya, bahwa ketika negara kita sudah mengandungkan sistem demokrasi, kemudian pemilu itu menjadi salah satu instrumen yang ada dalam sistem negara demokrasi. Nah, mau tidak mau pasti kemudian pemilu itu menjadi penting dalam sebuah negara demokrasi. Nah, sebagai warga negara itu sangat penting dalam pemilu ditempatkan sebagai subjek ya. Jadi pemilu itu bukan kemudian ajang seremonial politik belaka yang kemudian menafikan partisipasi masyarakat. Nah, dalam pemilu masyarakat itu ditempatkan sebagai subjek unsur penting dalam pemilu. Nah, di mana bahwa masyarakat yang kemudian menjadi subjek itu turut berperan penting kemudian dalam penentuan jabatan-jabatan publik. Nah, salah satu regenerasi dalam jabatan publik itu melalui pemilu. Nah, sehingga keterlibatan masyarakat itu dalam pemilu dan dalam kegiatan demokrasi itu menjadi penting, termasuk anak-anak muda. Gitu ya menurut Kak Nasron. Nah, silakan menurut Kak Selena gimana nih? Oke, menurut saya langsung saya jawab aja ya, Iya. nggak perlu perkenalan lagi ya. Oke, menurut saya ya sebagai anak yang masih dikategorikan muda karena saya masih belum berusia 25 tahun. Jadi menurut saya itu penting karena bagaimanapun kita itu nanti akan tua ya. Kita itu nanti akan tua dan kita nanti juga akan berperan di masyarakat, juga kita akan mengambil peran. Mungkin salah satu dari kita pramuka penegak Padeka Kota Pekalongan nanti akan jadi politikus juga. Nah, ini nih bibit-bibitnya ya. Jadi kalau bibitnya itu udah ditanam dengan baik, dengan pengairan yang cukup, dengan pupuk yang baik, nah itu kan kita akan menjadi pohon yang rindang, pohon yang bagus, pohon yang menghasilkan buah yang baik. Nah, seperti itu. Kira-kira mungkin seperti itu. Kalau kita sudah dari awal, dari muda itu sudah ditanam tentang pemikiran berdemokrasi yang baik, yang benar itu bagaimana, mungkin nanti kita saat menjadi pelakunya, kita bisa menjadi harapan untuk masyarakat Indonesia pada umumnya, seperti itu. Oke, lanjut
nih buat Kak Nasron. Nah, waktu Kak Nasron umur 16 sampai 25 pernah nggak ngerasa cuek soal pemilu? Kalau iya apa coba yang bikin berubah? Ya sebenarnya saya nggak pernah cuek dengan pemilu ya. Artinya bahwa kegiatan-kegiatan demokrasi itu kan juga ada sejak dini kan, ketika kakak-kakak masih sekolah SMP barangkali, kemudian SMLTA gitu kan, kemudian juga ada pemilihan Ketua OSIS, OSIS, kemudian juga hal-hal yang lain, itu artinya dengan sistem demokrasi Yeah. sebuah negara Indonesia itu biasa juga dengan pemilu yang disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing gitu kan ya. Oke. Nah, Kak Nasron ini kan udah lama mungkin ya di Bawaslu. Sebenarnya hubungannya Bawaslu dengan pemilu itu apa sih? Iya. Jadi pemilu ini kan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, sekaligus juga sarana partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penentuan jabatan-jabatan publik, termasuk dalamnya adalah mengawal integritas pemilu. Salah satunya dengan upaya pengawasan pemilu. Nah, Bawaslu kemudian sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Jadi Bawaslu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Nah, ini salah satu upayanya adalah melalui pengawasan partisipatif. Biar demokrasi luber dan jurdil. Ya, Jurdil itu apa sih, Pak? langsung luber, jurdil langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil itu yang ada di asas pemilu. Nih, banyak yang bilang Bawaslu itu kerjanya cuma ngawasin pas hari H. Sebenarnya kegiatannya pengawasan demokrasi ini bisa dilakukan anak muda, bahkan sebelum pemilu itu kayak apa sih? Iya. Jadi begini, Kak. Urusan demokrasi kemudian pemilu itu kan tidak hanya ketika ada tahapan pemilu kan. Ketika kemudian tidak ada tahapan pemilu pun kita juga penting. Itu bagian daripada yaitu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat seperti kakak-kakak gitu kan, yang ada di studio maupun juga ada di rumah ya, terkait dengan pendidikan demokrasi, pemilu, pengawasan pemilu seperti ini, atau kita sebut biasanya dengan masa menanam gitu kan. Nah, kemudian ketika saat pemilu tiba, kemudian ya masanya pemanan gitu. Harapannya semakin banyak kemudian masyarakat yang melek politik, masyarakat yang melek pemilu, dan melek pengawasan pemilu. Sehingga apa? Ketika pemilu itu partisipasinya masyarakat tidak hanya sekedar partisipasi, datang ke TPS kemudian memberikan suara gitu kan. Itu pun juga belum tentu nanti bersuaranya betul gitu kan. Kan sering ada suara sah dan tidak sah gitu kan. Nah, untuk itu lebih jauh lagi kita perlu melakukan pengawasan pemilu sejak tahapan awal gitu, agar pemilu berintegritas, agar pemilu bisa dilaksanakan dengan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ada tahapan kampanye, tahapan pendaftaran partai, itu menjadi penting agak. Contoh yang kemudian tahapan di awal kadang-kadang begini Kak. Ini masanya pendaftaran partai gitu kan. Pendaftaran partai itu salah satunya nanti ada yang kemudian anggota partai gitu kan. Nah, anggota partai ini orang kadang tidak tahu, tapi tiba-tiba kemudian namanya sudah tercatat menjadi anggota partai. Dia diketahui ketika sudah lama pemilunya gitu kan. Nah, ada suatu dia mau kerja atau apa, wah ternyata saya itu bukan anggota partai tapi menjadi anggota partai. Karena apa? Karena kepeduliannya barangkali di awal ini kurang disadari, dia tidak pernah mengecek bahwa dirinya itu ingin yang kemudian tidak menjadi anggota partai. Padahal bisa dicek yang namanya pakai aplikasi Sipol bener ya Mas ya, Sipol gitu, artinya bahwa NIK-nya kita dicek di situ apakah saya masuk anggota partai atau tidak gitu kan. Karena ada hal-hal yang kemudian tidak boleh menjadi anggota partai gitu kan, misalkan TNI Polri, ASN tidak boleh.
Kemudian juga kadang ada lembaga-lembaga yang kemudian misal mau bekerja di situ, salah satunya kemudian tidak cimpung di politik praktis, salah satunya anggota partai gitu kan. Dicek, oh ternyata anggota partai gitu, baru sadar, baru saya padahal tidak pernah merasa kemudian mendaftarkan diri menjadi anggota partai gitu, tapi tahapannya sudah berlalu. Nah, biasanya di tahapannya di awal masa pendaftaran partai, kemudian dicek gitu kan. Nah, kemudian apakah dirinya itu menjadi anggota partai atau tidak, ini hanya salah satu tahapan. Artinya bahwa pengetahuan mengenai demokrasi, pengetahuan mengenai pemilu itu tidak hanya kemudian pada saat pemilunya berlangsung ya. Makanya dibentuk ini Saka Adiasta gitu ya Pak ya. Biar mungkin pramuka-pramuka yang masuk ke Saka Adiasta jadi lebih tahu lah tentang pemilu. Iya, Iya, Pak, betul. Nah, dengan generasi gerakan pramuka ini, anak-anak muda ini kan pengkaderan yang ada di pramuka ini kan sistematis gitu ya. Artinya bahwa ketika kita memberi pendidikan politik melalui sosialisasi dan sebagainya, metode seperti itu kan barangkali setelah selesai belum orang lupa, bubar dan sebagainya gitu kan. Nah, tetapi dengan sistem pengkaderan yang berjalan ada di pramuka ya, artinya bahwa memberikan suatu pengetahuan mengenai pengawasan pemilu melalui pendidikan yang ada di pramukaan itu kan langsung berjenjang turun temurun gitu kan, kader itu terus berjalan. Nah, peran Saka Adiasta di ini tuh di pemilu ini mantu-mantu tugas Bawaslu apa gimana? Ada contohnya nggak? Atau ada beneran impactful dari adik-adik pramuka? Ya, jadi begini, peran gerakan pramuka dalam pengawasan pemilu partisipatif itu sejalan dengan nilai yang ada di pramuka, itu cinta tanah air dan bangsa. Dan sifat kerelawanan yang ada di pramuka itu sama dengan selaras dengan upaya-upaya Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan partisipatif. Nah, pengawasan partisipatif juga sebenarnya sukarela gitu. Karena di pramuka juga sukarela gitu. Seperti itu. Kalau menurut Kak Sele gimana? Saka Adiasta di sini tuh di Bawaslu tuh ngapain aja, ada gambaran nggak atau ada apa? Oke, kalau saya bilang ya, Saka Adiasta pemilu itu sebagai, jadi teman-teman pramuka Pandega yang ikut jadi anggota Saka Adiasta pemilu itu jadi kepanjangan tangan dari Bawaslu. Ya, mungkin Bawaslu mengawasi jalannya pemilu itu karena ya tugasnya seperti itu. Nah, kalau teman-teman pramuka itu kita belajar bagaimana sih cara mengawasi, bagaimana cara mengawal jalannya pemilu itu bagaimana ya. Kita ketahui dari dini, dari umur kita ya, umur penegak Pandega, sehingga pas nanti kita sudah waktunya untuk ikut terjun ke masyarakat secara langsung, nah kita sudah nggak kagok lagi tentang pilar-pilar demokrasi itu bagaimana, gitu sih Kak. Nah, kalau semisal ada anak-anak pramuka pengen gabung Saka Adiasta tapi belum paham nih soal hukum dan pemilu, apa itu jadi hambatan atau ada pembekalan khusus sebelumnya? Ya, tentu itu tidak menjadi hambatan gitu kan, karena ya memang bahwa ketika kita bergabung di Saka Adiasta pemilu, di situ kan nanti kita belajar gitu kan mengenai Bawaslu, pengawasan pemilu gitu kan. Saka Adiasta pemilu itu kan pramuka Saka yang kemudian menjadi wadah pendidikan mengenai pencegahan maupun juga pengawasan pemilu gitu. Harapannya apa? Agar kemudian nantinya itu timbul suatu kesadaran untuk mau berperan aktif dalam pengawasan pemilu gitu. Buat Kak Sele nih, kalau di kalangan pramuka sendiri gimana sih respon-respon anak-anak waktu diajak buat ikut Saka Adiasta? Oh, mungkin ini tanggapan jujur nggak? Jujur ya. Kalau tanggapan jujur sendiri mungkin dari teman-teman pramuka itu kayak bingung lah. Emang ada Saka Adiasta pemilu lah. Terus loh ini kan eventnya kan pemilunya kan 5 tahun sekali lah. Terus kalau nggak ada pemilu kita ngapain dong? Nah, mungkin responnya masih seperti itu. Jadi padahal ya seperti yang disampaikan Kak Nasron tadi ya, bahwa
ya dalam kurun waktu 5 tahun itu kita bisa mempersiapkan banyak hal sebelum pesta demokrasinya gitu Pak. Jadi ya sebenarnya nggak usah nunggu 5 tahun sekali untuk aktif di Sakadiasa Pemilu kan. Kita bisa mempersiapkan itu dari jauh-jauh hari, dari tahun misalnya sekarang ya, karena pemilu kemarin kan 2024 ya, 2024 berarti ya mulai sekarang kita menyusun strategi bagaimana sih cara ngawasi pemilu untuk 2029 ya, untuk 2029 mungkin seperti itu sih, biar jadi lebih lihai mungkin ya biar nggak kagok sih, biar nggak bingung tuh. Apa sih bedanya ikut Saka Adiasta sama kegiatan pramuka biasa? Apa tantangannya paling seru atau paling susah atau gimana? Oke, kalau ikut Saka Adiasta ya sebenarnya kan Saka itu kan dibuat untuk menampung ya sebagai wadah pembinaan pramuka penegak dan pendega. Itu mereka teman-teman itu minatnya di bidang apa sih gitu, karena namanya satuan karya ya. Jadi kan itu wadah untuk minat bakatnya teman-teman. Nah, kalau di Saka Adiasta Pemilu sendiri bedanya apa sama yang umum ya? Berarti ini konteksnya pramuka biasa, pramuka umum ya. Ya. Kalau pramuka umum ya berarti kita belajar tentang pramuka pada umumnya, ya tekpram dan segala macamnya. Nah, kalau di Saka Adiasta Pemilu tentu kita lebih menjurus lagi. Nah, kita lebih dikhususkan lagi, kita belajar tentang bagaimana pramuka itu bisa berperan di pengawasan pemilu. Mungkin gitu sih Kak. Oke, dari pengalamannya Kak Nasrul sama pengalamannya Kak Sele, gimana cara bikin kegiatan pengawasan demokrasi itu jadi lebih seru dan relevan buat anak muda, nggak cuma formalitas doang? Nah, ya ini agak ya ini memang suatu tantangan gitu kan, bagaimana memberikan suatu edukasi politik ya, ini pemilu, kemudian pengawasan pemilu, kemudian dikolaborasikan dengan pramuka. Ya tentu harus juga yang menyenangkan gitu kan, mana bahwa Pangkalan ini kan harapannya menjadi rumah yang menyenangkan tentang pramuka. Ini ya tentu harus disesuaikan dengan pramuka yang kemudian lebih banyak dengan bermain di lapangan gitu kan, pendidikan dengan di lapangan dan lain sebagainya. Ya tentu nanti ketika kemudian sudah sudah berjalan, nanti akan banyak penyesuaian. Makanya ini kita berharap ada istilah support gitu dari kakak-kakak yang di Kuarcap, DKC dan lain sebagainya ini, untuk bagaimana agar memberikan suatu pengetahuan mengenai pengawasan pemilu, kemudian juga demokrasi ini, tetapi juga dikolaborasi dengan pendidikan kepramukaan gitu kan, biar Pangkalan Saka Adiasta Pemilu menjadi pangkalan atau rumah peserta didik pramuka di suatu yang rumah yang menyenangkan gitu kan. Oh, dari Kak Sele? Dari aku sendiri sih mungkin pengawasan demokrasi kan kita tadi udah disebut Kak Nasron ya, mungkin di awal ya. Kalau demokrasi di umur kita itu mungkin pemilihan ketua OSIS, pemilihan perdana dan sebagainya kan. Nah, mungkin kita bisa menjadi salah satu bagian dari situ. Kita menjadi sebagai orang yang mengawasi jalannya demokrasi itu ya. Misal pemilihan ketua OSIS, kita mengawasi nih bagaimana caranya, bagaimana itu berjalan mulai dari pendaftaran calonnya dan sampai pemungutan suaranya. Mungkin kita bisa awasi itu jalannya udah sesuai aturan nggak ya, itu jalannya apakah ada yang melanggar nggak ya dari salah satu paslonnya dan bagaimana. Nah, itu juga terjadi di pramuka, apalagi di DKC ya, di Dewan Kerja itu kita juga pemilihan ketuanya itu kan juga 5 tahun sekali kalau di Dewan Kerja Cabang. Nah, nanti kita juga akan melaksanakan pemilihan kembali itu di Muspanitra, Musyawarah Pramuka Penegak Pendega Putra Putri dan Putra. Nah, itu nanti kita akan memilih ketua DKC yang baru. Nah, mungkin teman-teman dari Saka Adiasta nih bisa mengawasi ini bagaimana jalannya pemilihan ketua DKC yang baru. Nah, apakah itu menyalahi aturan PPTK ataukah itu sudah sejalur atau bagaimana? Nah, itu bisa dilaksanakan oleh teman-teman Saka Adiasta Pemilu. Jadi kayak menengahi gitu. Ya itu bisa gitu. Mungkin itu sih praktiknya, yang secara langsung kita bisa praktik ya.
Yang kecil-kecilan dulu. Iya, lah yang ya. kecil-kecilan dulu. Oke. Mungkin Kak Nasron udah pernah lihat debat capres secara langsung atau belum nih? Ya pasti selalu gitu kan, sebagai penyelenggara pemilu pasti melihat secara langsung. Debat capres, debat Artinya langsung apa ini lagi? ya langsung waktunya, karena kan debat capres itu biasanya ada di ibu kota. Iya, di ibu kota. Iya. Nggak bisanya melalui Live di HP. kanal TV Iya, atau di kanal Iya. TV banyak. media yang ada gitu kan. Menurut Kak Nasron lebih seru nonton debat capres atau jadi pengawas pemilu aja di lapangan? Kalau bicara seru ini kan memang ya namanya di situ lagi debat kan sedang kontestasi ya. Mm-mm. Seru ya, menurut saya sama-sama seru gitu. Sebagai penyelenggara pemilu mengawasi di lapangan juga seru karena akan menemukan banyak hal tantangan gitu kan. Makanya bagi kakak-kakak atau adik-adik yang kemudian pramuka penegak pandega, nanti bergabunglah dengan Saka Adiasta Pemilu biar mengetahui mengenai tata cara pengawasan pemilu, bagaimana melakukan upaya-upaya pencegahan, kemudian juga melakukan penyelesaian sengketa gitu kan, namanya mediasi, adjudikasi gitu. Kemudian juga melakukan penanganan pelanggaran pemilu gitu seperti apa gitu. Nah, jadi di Saka Adiasta itu ada 3 krida gitu kan. Ada krida pencegahan, kemudian krida pengawasan, kemudian juga krida penanganan pelanggaran. Nah, ini juga kalau diperlukan ada SKK gitu ya, secara kecakapan khusus untuk mendapatkan tingkat kecakapan khusus gitu ya Kak ya. Ya nanti dibantu kalau kemudian ada yang salah terkait dengan itu gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, disitulah yang kemudian setelah kemudian mendapat berbagai bekal mengenai pengetahuan kepemiluan ini ya, nanti kakak kan bisa mempraktekkan jadi apapun. Dan secara kemanfaatan untuk diri kakak-kakak semua nanti yang menjadi Saka Adiasta Pemilu itu jadi penting. Misalkan pembedanya dengan Saka yang lain itu apa sih? Cobalah, saya tidak menyebut Sakanya gitu kan sebagai tetapi ikut Saka apa nanti yang kemudian melamar pekerjaannya gitu atau bekerja sesuai dengan profesinya yang sama dengan Sakanya, itu biasanya kan nanti ada syarat-syarat tertentu toh. Misalnya syarat batas usia. Usianya biasanya apa? Usianya maksimal gitu kan. Maksimal, padahal kakak-kakak penegak pandega itu 16 sampai 20 tahun. Nah, misalnya mendapat pekerjaan itu usianya maksimal 21 tahun, 25 tahun, 25 tahun ya. Nah, beda dengan penyelenggara pemilu kakak-kakak. Di penyelenggara pemilu itu biasanya syaratnya usianya adalah minimal. Nah, itu kan artinya bahwa pengetahuan yang kakak-kakak dapatkan dari Saka Adiasta Pemilu itu bisa kepakai jangka panjang, di samping untuk diri kakak sendiri, untuk masyarakat gitu kan, untuk bangsa dan negara ini gitu kan, mewujudkan pemilu yang berintegritas, demokrasi yang sehat gitu kan. Misalkan gitu kakak kemudian yang dari Saka Adiasta Pemilu dan minat jadi penyelenggara pemilu, dia syarat jadi penyelenggara pemilu itu dan usianya lah minimal gitu. Jadi seperti karena seru ini ya, menjadi anggota Bawaslu Kota Pekalongan ya, tingkat Kota Pekalongan itu syarat usianya adalah minimalnya berapa? 30 tahun. Nah, kakak sudah agak lama jadi anggota Bawaslu Kota Pekalongan, sudah berdua, berarti ya usianya sudah jauh meninggalkan 30 tahun. Beda dengan kakak ini kan. Kakak ini kalau kemudian nanti belajar Saka Adiasta Pemilu sampai usia berapa gitu, jangan khawatir kalau kemudian nanti berminat menjadi penyelenggara pemilu, paling tidak di syarat usianya masih nyampe. Tapi beda berkecimpung di kakak yang lain, barangkali kemudian berminat dengan apa yang dipelajari, dengan untuk di profesi itu barangkali sudah terganjal usia gitu kan. Menarik. Kita nih buat kakak-kakak yang mau gabung Saka Adiasta, udah kalau misalnya ikut Saka Adiasta kan jadi punya sangu-sangu dulu buat ikut nanti jadi pengawas pemilu nanti 2029 ya. Oke, coba bayangin deh 5 tahun ke depan anak-anak pramuka yang sekarang gabung ke Saka Adiasta bisa jadi apa nih, bisa sekuat apa nih pengaruhnya, gimana menurut Kak Nasron dan menurut Kak Sele? Kak Nasron dulu silakan. Iya, jadi karena memang Saka Adiasta Pemilu itu merupakan Saka
rintisan ya Kak Iya, ya. Ini rintisan. masih ya tergolong baru gitu ya, di nasional juga belum ada. Ini Iya. kakak bisa misalkan memang syarat mendirikan Saka itu dari bawah gitu kan. Iya. Oh iya. Ya. Nah tentunya harapannya bahwa ketika kemudian nanti Saka Adiasta pemilu itu menjadi besar di Jawa Barat itu sudah besar. Iya. Di Jawa Tengah juga dari 35 kabupaten kota itu sudah 80 atau 90% lah sudah ada Saka Adiasta pemilu. Nah di kota Pekalongan ini sebenarnya kan sudah agak lama, tapi memang ini belum begitu belum begitu jalan. Nah, harapannya nanti support dari kakak-kakak semuanya ada di Warca bahwa mulai tahun ini kemudian kelihatannya lebih meningkat lagi gitu kan, sehingga pengetahuan mengenai demokrasi, mengenai pemilu itu semakin luas secara pengkaderan gitu kan. Kalau selama ini kita berinteraksi dengan masyarakat melalui sosialisasi gitu, orang sosialisasi itu besoknya lagi ketemu lagi orangnya kadang beda lagi gitu kan. Nah, padahal pengetahuan mengenai pengawasan pemilu itu agak luas ya. Misalkan cara tentang pencegahan, pengetahuan tentang pencegahan gitu kan, kemudian juga penanganan pelanggaran, kemudian juga tentang penyelesaian sengketa gitu. Nah kalau kemudian kakak nanti bergabung di Saka Adiasta Pemilu kan bisa mempelajari itu semua gitu kan. Kalau menurut Kak Sally, Kalau menurut aku apa ya tadi, bisa sekuat apa ya? Iya, Bisa sekuat apa sekuat apa? pengurusnya? Kira-kira kalau teman-teman pramuka penegak yang ikut di Saka Adiasta itu minimal berarti umur 16 tahun. Berarti kalau 5 tahun kemudian umurnya 21 tahun ya. Ya, umur 21 tahun itu udah legal ya, udah legal. legal. Jadi teman-teman udah bisa secara langsung nih untuk bisa mengawasi pemilu. Seenggaknya teman-teman mungkin akan lebih didengar ya. Mungkin pendapatnya akan lebih didengar di masyarakat karena ya bagaimanapun masyarakat kalau umurnya kita masih belasan itu kayak mak cek cilik anak kecil. ya anak kecil tahu apa. Nah iya, tapi kan kalau udah dibekali dari umur 16 tahun sampai 5 tahun di Saka Adiasta mungkin dia udah paham nih pada umur 21 tahun, jadi dia bisa berpendapat bahwa jika menemui kecurangan-kecurangan nih di saat berlangsungnya pemilu, dia bisa berani untuk mengusulkan, ya berani untuk bersuara bahwa ini tuh salah Pak, sebenarnya harus gini, harus kayak gini. Nah jadi dia bisa mengawasi secara langsung jalannya pemilu yang ada di masyarakat sekitarnya, terlebih apalagi ya terutama di rumahnya ya, yang orang tuanya masih berpikir bahwa golput untuk dan menerima politik uang dan segala Iya, macam ya, politik uang. serangan fajar. Iya, serangan fajar. Nah itu kita bisa menengahi itu bahwa ini tuh sebenarnya nggak boleh loh Pak, ini tuh sebenarnya nggak boleh, ini jangan diterima dan segala macamnya. Mungkin itu akan lebih kuat ya, seperti itu. Kalau misal demokrasi ini diibaratkan api unggun, siapa yang jaga apinya tetap nyala menurut kalian? Kenapa Saka Adiasta bisa jadi penjaganya? Kalau itu Gimana Mas ya? Jadi kayak misal nih demokrasi ini tuh api unggun yang besar. Iya. Demokrasi kan luas ya. Iya. Nah, siapa yang jaga apinya biar tetap nyala? Dan kenapa Saka Adiasta harus tetap jadi penjaganya? Kenapa harus tetap nyala nih? Kenapa harus jadi penjaganya tuh Saka Adiasta? Kenapa? Ya karena Biar agar apa? demokrasi itu tetap terus berjalan gitu kan. Ya. Karena negara kita sudah menganut sistem Demokrasi. demokrasi itu Ya. harus dijaga. Yang menjaga siapa? Ya katanya masyarakat itu sendiri gitu Iya. kan. Nah, kakak-kakak pramuka penegak Pandega yang tentunya masih muda, memiliki idealisme yang tinggi gitu kan. Nah, itu sangat penting kehadirannya, sangat penting partisipasinya dalam pemilu. Jadi begini kakak Kasan, bahwa pemilu itu adalah medannya kompetisi gitu kan. Itu kalau dalam kompetisi, misalnya kakak perhatikan lah di sepak bola gitu kan, itu orang berkompetisi. Nah karena
di kompetisi itu kan maunya menang semua gitu kan. Nah, karena maunya menang semua itu pasti terjadi potensi adanya pelanggaran gitu. Pelanggaran. Nah, Iya. disitulah perlu peran banyak pihak yang kemudian untuk mengawasi. Coba aja sepak bola itu ada wasit satu, kemudian asisten wasit barangkali ya. Tapi itu kadang-kadang ya ketika pelanggarannya nggak begitu jelas, itu kan juga perlu media yang lain untuk memastikan gitu Iya, kan, ada. atau asisten wasit untuk memastikan, karena ada keterbatasan wasit utama itu sendiri untuk memastikan jalannya pertandingan sepak bola itu sesuai dengan aturan. Kalau menurut Kak Sele gimana kalau demokrasi jadi api unggun? Kalau demokrasi jadi unggun, apalagi pramuka ya, kita sering mengikuti upacara api unggun kan. Kita perlu untuk menjaga api itu agar tetap menyala kan ya. Kalau diibaratkan demokrasi itu api unggun, berarti ya Sakatiasa dan Bawaslu ya, Sakatiasa sebagai kepanjangan tangan dari Bawaslu itu sebagai penjaganya agar api itu tidak padam, karena jika mungkin itu apa ya, jika tanpa pengawasan ya mungkin api itu akan tetap menyala ya, tapi kan tidak akan menyalanya, tidak akan sekuat jika ada penjaganya ya kan. Kalau misal ada penjaganya, berarti dari angin manapun, dari angin lini utara, dari barat, dari timur dan selatan, itu bisa tertahankan oleh penjaganya tadi. Nah, seperti itu. Jadi ya seperti yang dikatakan Kak Nasro tadi, diibaratkan bahwa demokrasi itu atau pemilu itu sebagai permainan besar ya. Ada pemainnya, ada aturannya, dan ada wasitnya. Nah, kita sebagai wasitnya ya. Jadi agar menjaga pemain-pemain itu untuk melakukan pelanggaran ya, untuk apa ya, untuk tetap on track ya, tetap on, Biar nggak ya, diotak-atik ataupun biar tidak padam api unggunnya dan permainannya bisa tetap berjalan sesuai sesuai aturan. aturannya, seperti itu. Oke, sudah banyak banget nih informasi yang kita dapatkan tentang Bawaslu, tentang pemilu, tentang Saka Adiasta. Nah, terima kasih sekali buat Kak Nasrun selaku anggota yang lebih tahu tentang pemilu, lebih tahu tentang Bawaslu, udah lama di Bawaslu, udah pernah lihat debat capres yang menarik. Itu aku nonton loh, dan bener-bener campur aduk sih, adil. Terus terima kasih buat Kak Sele juga yang juga nambah-nambahin lah tentang pramuka tuh gimana, tentang Saka Adiasta itu gimana gitu. Terima kasih juga buat para penonton yang udah nonton podcast kita hari ini. Saya Liza Zara mengucapkan terima kasih. Sekian, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.